Ya memang pembangunan kampus ini kan berlanjut dari 2 tower di seberang itu sampai memperoleh sertifikat MURI sebagai kampus berwawasan budaya Majapahit tingkat internasional sertifikatnya. Sertifikat kedua pagarnya itu gerbang Kerajaan Ratu Boko dianggap terpanjang tertinggi. Diberi juga sertifikat MURI derajat internasional. Jadi wawasan budaya inilah yang saya sebarkan berlangsung dari sana menyeberang ke di sini sudah ada bangunan lama itu. Maka untuk cantiknya arsitekturnya diapit oleh 2 mini tower yang tadi diresmikan hukum ekonomi. Yang tengah tetap kantor Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi. Tapi ruang kuliahnya hukum di lantai 2 sampai 6 belah sana. Kalau ekonomi ruang kuliahnya lantai 2 sampai 6. Karena lantai satunya untuk LPPM, sini lantai satunya untuk BP3. BPM yang semula ruangnya depis-depis di sini sekarang sudah sampai depan. Nah, demikian diharapkan bangunan yang baru ini bisa merangsang semangat untuk maju lebih baik dari kedua fakultas itu yang tentunya juga harus mengembang ke tetangga-tetangganya itu. Ya filosofisnya itu sebetulnya tadi pertama melanjutkan wawasan budaya sana diterapkan di bangunan lama yang lahannya tentu saja kan terbatas sehingga hanya bisa di kanan kirinya dibentuk sedemikian semua sehingga bentuknya seperti huruf U. Iya toh kan gini tinggi enggak universitas ya. Ya ini harus orang itu kan harus berubah, tidak bisa diem, tidak ada yang bisa diem dunia itu apapun berubah. Nah kita menyiapkan perubahan ini termasuk nanti program Dikbud itu kan Merdeka Belajar, pertukaran mahasiswa. Kita harus siap menerima mahasiswa luar negeri di sini. Kalau jelek ya tidak mau. Nah, kita juga siap mengirimkan mahasiswa keluar. Ini hari depannya kan Merdeka Belajar itu. Ya. Itu sebenarnya mungkin sudah ada di benak otak pendiri kita ini, Pak Said, Pak Nandar. Mengapa? Karena mengapa waktu mendirikan namanya kok Wijaya? Kenapa kok lambangnya Candi Penataran? Itu ada pertimbangannya. Wijaya itu pendiri dan raja pertama Majapahit, anak orang desa yang sukses, jujur, PDLT, pengabdian dedikasinya luhur sehingga diterima semua orang. Nah, Candi Penataran, candi yang tingkat kaum Siwa, dia itu terakhir tahap pembangunannya, penyempurnaannya Majapahit setelah Kediri, Singosari dan jadi di benak pendiri itu pasti pikirannya itu kepengen membangun universitas yang maju seperti Majapahit, di mana mereka juga warga Brawijaya, Kodam 5. Jadi nyambungnya. Nah itu yang tidak diuraikan dulu. Nah setelah saya uraikan dengan dijabarkan itu, tadinya mungkin ada dosen candi kok dipakai simbol. Ya karena batu hitam dia, tapi dia tidak mengerti bahwa
Ini adalah perjuangan yang besar, bahkan mengajarkan bahwa orang jangan mudah sombong pinter. Zaman sekarang profesor bangun rumah 3 hari bisa ambruk. Tapi candi ratusan tahun tidak ambruk, itu kan otaknya bagaimana? Nah itu kan harus dicari. Jadi pinter itu tidak bisa sekaligus, tapi harus berjalan terus sampai menemukan itu. Ya. Terus yang terakhir Pak, kenapa jenengan buat launching pas bertepatan dengan tanggal 10 November? Ya. Jadi ya. Jadi di sini itu sudah mentradisi, Pak. Setiap peresmian atau peletakan batu pertama mesti mengambil peristiwa Hari Pahlawan, termasuk tower itu. Mengapa? 2010 peresmian pertama, yang kedua peletakan batu pertamanya 2018. Nah yaitu, jadi kita berani menetapkan mulai 2010 itu momentum 2010 itu harus dipakai peresmian atau peletakan batu pertama. Karena Hari Pahlawan itu hari perjuangan arek Surabaya yang kepahlawanannya, keikhlasannya mengorbankan jiwa raga nggak tanggung-tanggung. Nah itu yang perlu kita teladani, kita gali, kita terus kembangkan, memajukan bangsa ini. Itu saja. Ya. Waktunya, pernyataan ini. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Matur suwun sekali. Iya. Kesempatan. Iya. 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 Monggo. Iya. Ya Allah Pak, ngapunten ngrepoti panjenengan. Mungkin sepertinya motor untuk di mawon. Luar biasa. Iya. Kalau sudah Pak.